Saya tidak akan melanggar hukuman yang diberikan oleh Abi kepada saya. Seingat saya tidak boleh menginjak rumah ini. Kecuali saya bersedia untuk menikahi kamu. Cincin? Ini kan cincin perkawinannya Ranun. Gak salah lagi, ada namanya Mas Fahmi di balik ini. Makasih banget, Mbak. Ini semua itu nggak gratis ya. Saya mau kamu melakukan sesuatu untuk saya. Dan saya mau kamu kumpulkan penduduk lagi yang ada di kampung ini. Ngerti? Iya Mbak, iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Isa! Kita harus sabar, kita harus ikhlas. Karena semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu. Iya Mas. Maaf, perempuan yang tadi itu siapa namanya, Bu? Oh, perempuan yang tadi. Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi kemarin sih dia ada yang bawa ke rumah. Katanya sih dia itu korban kecelakaan di jalan raya. Ya udah kita rawat. Cuma tadi tuh dia ngotot banget pengen pulang. Ya udah kita anterin. Katanya rumahnya dia tuh di Serang, Banten gitu. Wah, ibu yang lain ada yang tahu? Kebetulan enggak, Mas. Maaf, Mas. Permisi, saya buru-buru mau pulang. Maaf, permisi. Oke. La ilaha illallah. Stop. Pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak Isa. Kenapa begini, Bapak Isa? Nasib kita semua miskin, Pak. Kita nggak ada yang sanggup untuk berobat, Pak. Allah nggak ada. Allah itu maha adil, Mas. Nggak boleh bicara seperti itu. Apa buktinya, Mas? Apa buktinya? Bapak itu sakit, Mas. Nggak ada satupun yang memperhatiin kita, ya Allah. Mana kan ya Tuhan, Mas? Istighfar, Mas. Kita suzon kepada manusia saja tidak diperbolehkan, apalagi kepada Allah. Kita harus sabar, kita menunggu hal baik yang akan dikirimkan oleh Allah kepada kita. Dan sesungguhnya semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat apanya, Mas? Lebih dekat mana? Mana Allah nggak pernah jatuh sama kita, Mas? Nggak boleh kita bicara seperti itu, Mas. Mas, setidaknya kita harus bersyukur. Di akhir hayatnya Pak Faisal sudah di jalan yang benar. Dan almarhum sudah mulai beribadah sebelum Allah menjemputnya. Dan kita doakan bersama, insya Allah almarhum diterima di sisinya. Amin. Ayo kita lanjutkan. Nisa, kamu di mana, Nisa? Haha, di mana kamu? Ah, di situ ya. Wah, asik. Iya. Nisa, Nisa. Ngapain main pisau-pisau dalam rumah? Ngapain? Maaf, mau nggak
sama Ali. Kamu kemarin udah menipu saya dan ngerjain saya, lalu mengunci saya dari dalam kamar kamu. Sekarang, saya akan menggunakan anak-anak kamu untuk membalas kamu. Ya Allah, semoga hamba diberi kekuatan agar bisa sampai rumah dan bertemu dengan keluarga hamba, ya Allah. Hamba ingin segera membantu Mas Fahmi. Hamba ingin menjelaskan semua yang sebenar-benarnya. Mas, ini kok bisa berhenti? Kan udah waktunya buka puasa, Bu. Kita buka puasa dulu sama sholat maghrib. Ya, kira-kira 10 menit lah, Bu. Kenapa? Ibu nggak puasa? Alhamdulillah, ya Allah. Ya. Terima kasih ya, Mas. Yuk. Pas banget ya, Mbak. Kita sampai rumah pas waktunya berbuka. Iya, tapi sayang Ranun belum ditemukan. Cuman cincin ini. Mbak Halimah yang sabar ya. Ngomong-ngomong, Mbak, Bilal sama Nisa kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Paling ketiduran di kamar. Sebentar ya, saya bangunkan. Nisa, Bilal, bangun yuk. Udah waktunya buka puasa. Kemana ya anak-anak? Nisa, Bilal. Mbak Halimah, Kok nggak ada ya Aisyah? nggak ada. Mungkin mereka buka bersama di pesantren bersama anak-anak lain, Mbak. Coba saya cari ke sana ya. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan di kamar Abi ya? Permisi, Umi sama Abi lihat Nisa sama Bilal. Nisa bilang, Umi nggak lihat tuh dari tadi, Abi lihat. Justru Umi kira sama Halimah. Kemana ya mereka? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencinta. Na 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 na. Alah, masuk. Rubia,
Ada apaan sih, Mbak? Kamu lihat Nisa sama Bilal? Ya, kalau saya tahu juga, saya nggak akan ngasih tahu sama Mbak Halimah. Mbak Halimah, saya sudah cari di pesantren dan di masjid, tapi mereka nggak ada juga, Mbak. Duh, aneh. Di kamar Abi juga nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Kemana ya? Kok mainannya bisa ada di sini? Bilal? Nisa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa yang kunci kalian di sini? Tante Rubiah, Bu. Tadi Bila nggak sengaja nyemprotin pistol air ke muka Tante Rubiah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, sekarang kalian minum yang anget-anget ya. Biar ibu yang ngurusin Tante Rubiah ya. Iya, Bu. Hari gini masih main kunci-kunci ya? Sekali lagi kamu begitu sama anak-anak saya, kamu akan menyesal. Takut. Tapi tar dulu Mbak, tunggu. Kayaknya Mbak itu lagi nyindir diri Mbak sendiri ya? Mbak itu inget gak sih? Pernah ngelakuin hal yang sama kepada saya? Tapi saya biasa aja, malah saya nyantai banget. Tapi kenapa Mbak? Giliran saya membalas ini sama Mbak kok malah marah-marah banget sama saya? Udahlah Mbak itu jadi orang gak usah marah-marah terus. Seharusnya Mbak itu bisa belajar ikhlas dan sabar dong, apalagi menghadapi saya. Lagi pula kan, sebentar lagi saya itu juga akan menjadi bagian dari Mbak juga. Kehidupannya dari Mbak Halimah. Layaknya seperti Ranun dulu. Iya. Jangan sama-samakan diri kamu sama Ranun. Kalian itu bertolak belakang. Enggak Mbak salah. Saya itu lebih baik daripada Rano dari dulu sampai sekarang. Jadi Mbak gak berhak sama sekali menilai saya seperti itu. Ngerti? Oh ya? Kamu mau menikah sama Mas Fahmi? Emang kamu tahu tentang Mas Fahmi? Kamu tahu nggak warna kesukaannya? Hah? Kamu tahu makanan kesukaannya apa? Nggak tahu kan? Jangan mimpi kamu mau nikah dengan Mas Fahmi. Kurang ajar Halimah. Saya harus cari tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau minta tolong ke Final Tabloid ini untuk memuat berita kehilangan istri saya, Ranun. Ini ada data-data dan surat pernyataan dari kepolisian dan juga ada fotonya. Tolong ya, Mbak. Baik, Pak. Mulai besok pagi saya akan memuat kehilangan istri Bapak di koran kami. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ini Mbak, ini ciri-ciri dari istri saya yang hilang dan juga surat pernyataan dari kepolisian. Saya meminta tolong agar berita kehilangan ini bisa terus disiarkan di stasiun radio Ivo ini. Baik, Pak. Kami akan menyiarkan berita kehilangan Ibu Ranun mulai malam ini. Terima kasih. Mas, maaf Mas, saya mau tanya. Memangnya Mas yakin kalau Ranun masih hidup? Ya, tadinya saya pesimis. Tapi alhamdulillah Mbak Halimah membuat saya tetap optimis. Dan saya sadar apapun masih bisa terjadi. Saya salut, Mas. Saya salut sama kekompakan Mas Fahmi dan Mbak Halimah untuk cari Ranun. Lik, terima kasih ya tadi udah menemani saya. Iya, Mas, sama-sama. Ya, saya mau masuk dulu. Saya mau istirahat. Baik, Mas. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fahmi. Mas, saya mau nanya sama Mas Fahmi. Mas, warna kesukaannya Mas Fahmi itu warna apa sih? Kamu ngomong apa sih? Merah, biru, putih, atau apa, Mas? Hijau. Ada apa sih? Oh ya, terus kalau Mas Fahmi lagi sakit, biasanya Mas Fahmi itu bilang apa? Ya, Masya Allah. Aduh, mestinya kan dari dulu saya udah tahu yang kayak gini. Nggak perlu tanya-tanya lagi sama Mas Fahmi. Ya, ada apa sih? Nggak apa-apa. Mas,
Biasanya kalau Mas Fahmi minta sesuatu sama Umi, Mas Fahmi biasanya minta apa? Terus kalau Mas Fahmi pengen dibikinin makanan sama Umi, biasanya Mas Fahmi minta dimasakin apa? Bia, kamu tuh kenapa sih? Enggak, saya nggak kenapa-napa. Udah deh Mas, Mas jawab aja ya. Saya cuma pengen tahu semua hal yang Mas Fahmi suka. Bia, saya capek sekali. Saya nggak ada waktu buat main-main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, nyebelin banget sih. Cuma tinggal jawab aja susah banget. Kamu mau lihat Rubiah masak nggak malam ini? Gimana caranya, Mbak? Shh, ntar lagi juga orangnya datang. Ah, itu dia. Iya Aisyah, jadi begini, saya kan malam ini tuh rencananya mau masak masakan favoritnya Mas Fahmi, opor ayam. Tapi saya harus ngebantuin Nisa sama Bila. Jadi tolong ya Aisyah ya, kamu yang lanjutin masaknya. Iya Mbak, iya Mbak. Terima kasih. Aisyah, udah kamu mendingan kesana aja. Biar ini semua saya yang ngurusin. Iya udah. Saya tinggal ya Mbak. Ya. Ini kesukaannya Mas Fahmi. Jadi apa ya ayamnya? Mbak Halimah tuh pinter banget deh. Beneran loh Mbak, baru Rubiah itu akhirnya jadi masak. Biasa, Rubiah tuh mau menarik perhatiannya Mas Fahmi. Tapi Mbak, nanti kalau Mas Fahmi benar-benar tertarik gimana? Nggak mungkin. Mas Fahmi itu nggak suka sama orang yang munafik. Mas Fahmi itu suka sama kejujuran. Nah, saya mau Rubiah lihat itu. Iya juga sih Mbak. Mbak Rubiah itu beda banget loh kayak Mbak Ranun. Apalagi sama Mbak Halimah. Jauh pokoknya. Ibu kenapa? Ibu kok sedih? Astagfirullahaladzim. Ibu jadi teringat sama Umi Ranun. Gimana ya keadaannya sekarang? Mbak Halimah, lebih baik Mbak perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Itu untuk melapangkan pikiran Mbak dan juga memperbaiki keadaan. Dan pasti semua masalah akan terasa gampang karena Allah meridhoi kita. Saya akan cari bukti secepatnya, Mas. Agar kita bisa berkumpul bersama lagi. Saya nggak rela kalau Mas menikah dengan Rubiah. Halimah, kamu udah masak apa? Kok cuma ini lauknya? Bentar lagi juga siap kok. Umi, Pak Kiai, saya sengaja bikin masakan ini khusus untuk Mas Fahmi. Karena saya yakin saya pasti bisa menjadi istrinya Mas Fahmi yang baik. Mas, ini makanan kesukaannya Mas Fahmi kan? Ini? Iya, Umi. Rubiah, Fahmi itu nggak makan santan. Karena Fahmi punya mah. Jadi ini opor ayam ini nggak akan dimakan sama Fahmi. Tapi... Sudah. Bia, saya hargai usaha kamu. Tapi maaf, saya nggak bisa makan itu. Rubiah. Dasar Halimah kurang ajar. Berani
Berani-beraninya dia mempermalukan aku di depan Mas Fahmi dan semuanya. Mbak tuh bener-bener ya, Mbak? Loh, apa salah saya? Emang saya bohongin kamu? Ya emang enggak. Tapi Mbak udah bikin saya jadi percaya sama semua omongan Mbak. Wah, itu bukan salah saya dong. Itu kamunya aja yang sok tahu. Rubiah, suatu saat nanti kamu pasti akan menyesal atas semua kesalahan yang kamu telah perbuat. Kamu salah, Halimah. Kamu salah. Saya yang akan membuat diri kamu menyesal seumur hidup kamu pada saat hari itu tiba. Kamu yang akan menderita karena saya gak akan segan-segan terus menyiksa kamu karena kamu udah nyakitin perasaan saya. Udah sampai, Bu. Ini kan udah dekat ke Serang. Jadi saya harus turun di sini, Pak. Iya, Bu. Maaf, Bu ya. Cuma sampai sini, Bu. Soalnya bisnya nggak masuk ke dalam Serang, Bu. Jadi nanti Ibu dari sini nyambung aja sama bis lain. Kalau saya turun dari sini untuk ke Serang itu kira-kira jaraknya berapa jauh ya, Pak? Ya, lumayan jauh sih, Bu. Kira-kira ada sekitar 5 kiloan. Ya udah. Terima kasih ya, Iya, Pak. sama-sama, Bu. Permisi ya, Iya, Mas. iya. Hati-hati, Bu ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Hamba harus segera sampai di rumah sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi di sana, ya Allah. Hamba harus membongkar kebohongan Rubiah. Harus secepatnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga ada bis yang lewat. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum, Pak. Ya, ada apa? Bapak lewat Serang, Banten nggak? Kalau Bapak lewat sana, saya boleh numpang, Pak? Oh, bisa. Tapi bayar ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak punya uang, Pak. Hari gini, mana ada yang gratisan, Neng? Waduh, ini cewek lumayan juga nih. Kalau nggak gua cicipin, bisa nyesal gua seumur hidup. Ya udah deh, lu naik aja kemari ya. Enggak, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Lu gimana sih? Tadi minta numpang, sekarang nggak mau. Ya udah, lu tungguin tuh mobil bus. Nggak bakal ada yang lewat sampai pagi. Gembel lu. Astagfirullahaladzim. Kalau semua nggak ada yang mau nolong dan semua orang minta uang, gimana caranya hamba bisa pulang? Halimah, malam ini juga saya harus kembali ke perkampungan itu karena saya janji sama mereka untuk mengambil bibit dan juga pupuk dari pasar. Nggak apa-apa kan kalau saya tinggal? Iya, Mas. Saya ngerti, Mas. Mas harus melakukan yang terbaik untuk semuanya. Halimah, saya tahu kamu akan melakukan apa saja untuk keluarga saya. Tapi saya minta kamu jangan sampai melupakan diri kamu. Kamu itu sedang mengandung. Saya nggak mau sampai kamu sakit, sampai kamu kurang istirahat. Ya? Iya, Mas. Insya Allah. Saya akan menjaga diri saya dan juga kandungan saya. Terima kasih, Halimah. Kalau begitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya udah besok besok pagi kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Umi, Abi, saya mau pamit dulu. Saya mau kembali ke perkampungan itu. Kok buru-buru sih, Fahmi? Kenapa kamu nggak nginep aja semalam di sini? Udah malam lagi. Lagi pula, Bi, Fahmi kan sudah berniat untuk menikahi Rubiah ya, Bi? Bukan begitu, Umi. Saya sudah janji sama mereka untuk ngambil bibit dan juga pupuk. Rencananya besok pagi kita mau mulai nanam bibit lagi. Abi benar-benar bangga sama kamu. Allah pasti akan kasih kebenaran sama kamu, Fahmi. Insya Allah, Bi. Dan kepercayaan Abi sangat penting buat saya. Dari hukuman yang sedang saya jalani ini adalah suatu proses pembelajaran bahwa apakah saya sudah menjadi hamba Allah yang dicintainya atau belum. Umi jangan khawatir. Nanti setelah selesai, saya segera pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan cari bukti secepatnya, Mas. Agar kita bisa berkumpul bersama lagi. Saya nggak rela kalau Mas menikah dengan Rubiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus sabar. Pak Faisal akan selalu bersama kita. Karena almarhum akan selalu ada di hati kita. Sekarang kita harus banyak berdoa. Insya Allah, almarhum akan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya itu udah nganggap Pak Faisal seperti bapak saya sendiri, Mas. Walaupun dia galak, sering marah-marahin saya. Tapi saya tahu, Mas, dia sayang banget sama saya. Iya, Mas. Saya bisa mengerti. Tapi saya mau tanya, apakah almarhum akan senang kalau melihat kita sedih terus seperti ini? Saya yakin almarhum akan senang kalau melihat kita terus bekerja keras dan membangun kampung ini. Betul? Mas Fahmi, ada yang saya mau omongin di luar sebentar. Ada apa? Soal si Andi, Mas. Sejak kepergian Mas Faisal, dia jadi aneh. Suka nangis-nangis sendiri. Tiba-tiba marah-marah sendiri, Mas. Pokoknya aneh, Mas. Itu wajar kok. Nggak usah khawatir. Insya Allah Mas Andi akan baik-baik aja. Baik-baik gimana, Mas? Ini mah udah parah. Dia suka ngoceh-ngoceh yang nggak jelas, Mas. Malahan dia bersumpah. Katanya mau ngumpulin duit yang banyak dan ngebalesin ke orang-orang kaya, Mas. Udah jangan khawatir. Nanti saya bicara sama dia. Ya. Yuk. Nah, daripada kita sedih terus seperti ini, lebih baik sekarang kita pergi untuk ambil pupuk dan juga bibit. Saya udah dapat truknya. Dapat truk dari mana, Mas? Saya pinjam dari teman saya. Ayo, kita semangat. Karena Allah suka sama orang yang suka bekerja keras. Ayo.
Abi harus balik lagi ke kampung, bantuin warga untuk beli pupuk. Abi hebat ya, Bu. Kalau Bilal udah besar, Bilal pengen kayak Abi. Ibu kenapa? Kok Ibu kaget gitu? Iya, Bu. Kenapa? Enggak, pengen cari udara aja. Aneh, apa ini perasaan saya aja ya? Kok tadi saya lihat ada bayangan orang? Apa mungkin salah lihat ya? Ada apa sih, Bu? Iya, Bu. Kok malam-malam buka jendela? Oh, enggak. Ibu mau ke dapur dulu, ambil sesuatu. Kalian mau nggak? Ah, enggak, Bu. Makasih. Iya, udah. Rubiah, ngapain dia pergi malam-malam? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, saya ketiduran di sini. Alhamdulillah. Saya mau minta tolong sama mereka, tapi percuma. Nanti mereka pasti minta uang lagi. Mas, ini kenapa nih, Mas? Kok berhenti begini, Mas? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kok, perasaan saya nggak enak ya. Paling nggak ada yang beres sama di mobil, Mas. Tenang aja, biar saya yang periksa. Apa lebih baik saya minta tolong sama mereka aja ya, saya coba. Mudah-mudahan mereka orang baik. Saya harus yakin, insya Allah mereka adalah orang baik, mereka pasti mau nolongin saya. Lagian nggak mungkin kalau saya harus malaman di sini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak apa-apa, Mas. Semuanya beres. Ban juga kagak ada yang ngempes. Ngapain dia malam-malam begini? Mau ketemu siapa dia? Siapa itu ya? Ya Allah, itu kan Mbak Wiji. Ngapain Mbak Wiji ada di sini? Jangan-jangan Rubiah ngerencanain hal jahat lagi. Kamu tuh udah berapa kali sih saya bilang sama kamu, jangan pernah datang-datang lagi ke sini. Hah? Kamu tuh bego, bodoh. Apa Tilmi sih? Kalau Bibi nggak kesini, Mbak Rubiah nggak denger cerita Bibi dong. Maksud kamu?
Emangnya diberi apa? Tadi Bibi ketemu si Rohim. Ya Allah Mbak, ternyata si Rohim itu ngumpet di daerah Banten. Di sana lagi heboh. Ada perempuan berjilbab, korban kecelakaan, dibawa ke kampung mereka. Menurut dia, ciri-cirinya itu mirip Mbak Ranun. Tapi Bibi yakin Mbak Ranun itu masih ada. Nih, kalau Mbak Rubia nggak percaya, Bibi antar ke sana. Dengerin mulut Bibi, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Percaya deh. Waalaikumsalam Aisyah. Ranun masih. Kita harus. Halo? Halo? Putus lagi. Wah, saya kira nggak jadi datang ambil pupuknya, Pak. Maaf, Pak. Tadi sore nih, kita ada musibah. Makanya datangnya jadi telat, Pak. Iya, Pak. Oh ya udah kalau begitu, silakan Mas. Silakan diambil pupuknya. Ayo, Dek, Tok. Kita buka nih, angkat nih. Buka. Mar. Buka dong, Cik. Tok. Lihat, Dek. Enggak, Mas. Tadi ada perempuan nih ngumpet di sini nih. Cuman nggak tahu kemana sekarang larinya. Udah. Nggak ganggu kita ini kan? Nggak ganggu sih, Mas. Cuman kenapa kalau dipanggil malah kabur ya, Mas? Bukannya datang ya? Ya, pakai nanya. Muka lu serem kayak Medi. Medi apaan? Setan, oh. Lu setan. Udah. Angkut lagi. Nanti makin malam. Nih, untuk Bibi. Sudah. Makasih, Mbak. Makasih. Besok, pagi-pagi sekali kita ketemu di ujung kampung. Saya yang akan jemput Bibi. Pokoknya kita berdua besok akan pergi di mana Ranun ada. Baik, Mbak. Yaudah, pokoknya sekarang Bibi cepetan pergi. Keburu ada orang yang lihat Bibi lagi sama saya di sini. Cepetan. Iya. Iya, Mbak. Mbak Halimah. Assalamualaikum Mbak Halimah. Waalaikumsalam Aisyah. Ranun masih. Kita harus. Halo? Halo? Putus lagi. Mbak Halimah. Ya udah deh. Saya ngomonginnya besok aja. Alhamdulillah ya Allah kalau Ranun masih hidup. Tapi bagaimana kalau Rubia menemukan dia duluan? Aduh, Mbak Halimah mau ngomong apa sih ya? Tapi kalau aku telepon jam segini, gak enak juga sama Pak Kiai. Nanti mereka malah cemas lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Hamba mohon padamu ya Allah, tolong lindungi hamba. Jauhkan hamba dari orang-orang yang jahat. Ya Allah, mohon petunjukmu. Gimana caranya hamba bisa sampai ke rumah? Ya Allah, mohon. Tumben Mbak nggak nyetir sendiri. Mau kemana, Mbak? Ibu tanya siapa namanya? Enggak Mbak, tapi kemarin dia sempat bilang dia harus cepat-cepat pulang dan ketemu sama suaminya. Rubiah, udahlah nggak usah berpura-pura. Mbok Wiji itu sudah menceritakan semuanya. Terus Mbak Halimah maunya apa? Saya mau kamu keluar dari rumah ini untuk selamanya. Ada satu hal lagi yang saya ingin bicarakan. Apa itu? Rubiah bersedia menceritakan yang sebenarnya di hadapan seluruh keluarga. Mencintai